Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Aceng. Dia adalah seorang debt collector. Aceng dan anak buahnya sedang akan menagih hutang seorang pendeta. Namun sayangnya pendeta itu tidak punya uang karena anaknya sedang sakit. Aceng dan anak buahnya sangat keras dalam menagih hutang, tetapi di balik itu semua, dia masih memiliki rasa peduli dengan sesama. Akhirnya Aceng memberi uang untuk biaya berobat anak pendeta tersebut, bahkan Aceng sering memotong hutang para pemilik toko, karena Aceng tahu para pemilik toko sedang kesulitan. Kemudian diperlihatkan bos Aceng yang bernama Madam Kae. Madam Kae sadar kalau setoran Aceng selalu kurang jumlahnya, tetapi Madam Kae tidak terlalu mempermasalahkan karena Aceng adalah karyawan andalannya. Aceng diberi tugas baru yaitu menagih utang kepada orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit, karena bawahan Madam Kae yang lain tidak becus menghadapi klien yang satu ini. Aceng berangkat ke rumah sakit, dia melihat pria tua yang tertelentang tidak berdaya dan sudah tidak bisa berkomunikasi. Dan tiba-tiba saja keluarlah wanita cantik di ruangan itu yang bernama Hao Ting, yang merupakan anak satu-satunya pria tua ini. Aceng seketika terdiam melihat kecantikan Hao Ting, tetapi dia ingat harus tetap profesional dalam melakukan pekerjaannya. Aceng pun menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Hao Ting tidak memperdulikan Aceng dan anak buahnya, akhirnya anak buah Aceng menggeret tempat tidur ayahnya. Karena takut ayahnya akan dicelakai, akhirnya Hao Ting menandatangani surat perjanjian bahwa dia akan melunasi hutang ayahnya. Hao Ting bekerja sebagai teller di sebuah bank. Saat tengah bekerja, tiba-tiba, datang seorang ibu-ibu nasabah. Ibu ini berniat menjodohkan Hao Ting yang cantik dengan anaknya, supaya Hao Ting tertarik. Ibu mengatakan bahwa anaknya banyak uang. Namun Hao Ting mengatakan bahwa dirinya banyak hutang dan seketika si ibu membatalkan niatnya itu. Sementara itu Aceng diam-diam memperhatikan Hao Ting yang sedang bekerja, bahkan Aceng mengikuti Hao Ting sampai ke rumahnya. Suatu malam, Aceng pulang kerja dan makan di suatu tempat. Dan melihat Hao Ting sedang makan sendirian. Hao Ting tidak begitu memperdulikan kedatangan Aceng, akhirnya supaya Hao Ting mau berbicara dengan Aceng. Aceng memberikan solusi agar bisa membayar hutang ayahnya. Yaitu dengan menjadi pendamping om-om hidung belang. Mendengar hal itu Hao Ting semakin ilfil terhadap Aceng dan langsung meninggalkannya. Keesokan harinya Aceng dibangunkan oleh keponakannya. Keponakannya meminta uang untuk sekolah dan Aceng langsung memberinya. Aceng hidup di keluarga yang baik, dia tinggal bersama kakaknya yang membuka toko pangkas rambut di rumah itu dan istrinya yang jadi ibu rumah tangga pada umumnya. Aceng juga masih mempunyai seorang ayah yang berprofesi sebagai supir bus, walau keduanya terlihat tidak akur tetapi mereka saling peduli satu sama lain. Karena masih penasaran dengan Hao Ting, Aceng kembali menemuinya di tempat kerjanya, bahkan Aceng sampai mengambil banyak nomor antrian demi bisa ngobrol dan meyakinkan solusinya pada Hao Ting. Karena sudah muak dengan Aceng, Hao Ting akhirnya memanggil manajer untuk mengusir Aceng, tetapi bukannya pergi, Aceng malah emosi kepada manajer karena tangan manajer memegang Hao Ting, dan akhirnya hal ini sampai ke kantor polisi. Hao Ting pun menjelaskan permasalahan kepada polisi, tetapi polisi ini ternyata teman dekat Aceng, bahkan polisi ini ikut-ikutan menceramahi untuk membayar utang ke Aceng, merasa tidak berguna di kantor itu, Hao Ting pun pergi. Aceng belum putus asa. Dia mempunyai ide brilian untuk mendekati Hao Ting, dia membuat sebuah tabel kertas yang berisikan jadwal kencan, jadi setiap mereka pergi kencan satu kotak terisi. Kalau semua kotak terisi itu berarti hutang ayahnya lunas, Aceng menjelaskan hal ini pada Hao Ting, namun Hao Ting menolak ide itu. Di sisi lain Hao Ting semakin tertekan dengan tagihan rumah sakit yang semakin menumpuk dan Hao Ting wajib membayarnya. Dengan gaji pas-pasan jelas dia tidak bisa menyelesaikan ini semua. Akhirnya Hao Ting menghubungi beberapa keluarganya namun sia-sia. Dengan terpaksa akhirnya dia menemui Aceng dan menerima tawaran Aceng, tetapi Hao Ting menegaskan bahwa kencannya hanya jalan-jalan dan makan bersama saja dan tidak lebih, tetapi si Aceng ngelunjak dan berharap lebih. Hal itu membuat Hao Ting menolak dan pergi. Aceng yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu pun setuju dengan kesepakatan Hao Ting dan perjanjian itu pun disepakati. Kencan pertama dimulai malam itu juga, Aceng sangat antusias. Di sisi lain Hao Ting sangat tidak nyaman, setelah dekat dengan Hao Ting, Aceng semakin berubah, dia semakin peduli dengan Hao Ting.
Dan berhenti berlangganan pijat plus-plus. Aceng mulai mengubah penampilan, dan mulai perhatian dengan ayah Hao-Ting. Hal ini membuat Hao-Ting semakin hari semakin luluh hatinya, dia merasa bahwa Aceng mulai berubah menjadi pria yang baik. Hari-hari berikutnya mereka mulai dekat, Hao-Ting mulai menikmati kencannya, sampai suatu hari Aceng melihat anak buahnya sedang menagih hutang di sebuah toko di wilayahnya. Anak buahnya menggunakan kekerasan saat menagih hutang. Aceng yang melihat kebrutalan anak buahnya pun ngamuk, dan sayangnya Hao-Ting melihat keributan ini, dan berpikir Aceng masih belum berubah. Padahal Aceng ngamuk untuk menyelamatkan para pemilik toko dari keganasan anak buahnya. Keesokan harinya Hao-Ting menjenguk ayahnya, namun ayahnya tidak ada di kamarnya. Ternyata ayahnya dibawa berjemur oleh Aceng sambil dibacakan dongeng. Hal ini membuat Hao-Ting marah besar. Ditambah Hao-Ting yang sudah salah paham dengan kejadian yang dilihatnya kemarin, Hao-Ting langsung membawa ayahnya. Namun di situasi ini Aceng nekat mengungkapkan perasaannya kepada Hao-Ting, tetapi Hao-Ting tidak peduli apapun yang dikatakan Aceng. Karena frustasi, akhirnya Aceng Mabora sambil melampiaskan semuanya dan memaksa Sulin untuk melayani dia, padahal Sulin sedang ada pelanggan lain. Sulin pun marah besar terhadap Aceng yang hampir merusak bisnisnya. Akhirnya dalam posisi teler dan dibakar emosi, Aceng kembali menemui Hao-Ting ke rumah sakit. Namun seketika Aceng sadar ketika mengetahui ayah Hao-Ting sudah meninggoy. Acara pemakaman sederhana digelar, Hao-Ting benar-benar merasa sendirian dan kesepian karena tidak ada satupun yang melayat. Dan Aceng tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Aceng memberi pemakaman yang layak untuk ayah Hao-Ting, dan membuat Hao-Ting tidak bisa berkata-kata. Pemakaman yang sepi berubah berkat seorang preman yang dia pandang sebelah mata, beberapa orang pun datang termasuk pemilik toko yang pernah dihajar anak buah Aceng. Sang pemilik toko pun menjelaskan bahwa Aceng telah menolongnya saat itu. Akhirnya Aceng mendampingi Hao-Ting mengantar ayahnya ke peristirahatan terakhir. Akhirnya hubungan mereka semakin baik. Saat tengah berdua, Hao-Ting bertanya apa alasan Aceng menyukainya. Dan Aceng mengatakan bahwa karena kaki Hao-Ting panjang dan wangi. Entah kenapa Hao-Ting langsung mencium Aceng. Dan Aceng membalasnya dengan brutal. Mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dan akhirnya Aceng tinggal di apartemen Hao-Ting. Akhirnya mereka pun bercocok tanam. Setelah selesai, Hao-Ting bilang dia memiliki cita-cita ingin membuat sebuah usaha. Semua rencana sudah dipersiapkan tetapi dia belum memiliki cukup uang untuk membeli sebuah toko minuman. Mendengar hal ini Aceng berniat mewujudkan impian kekasih hatinya ini. Esoknya Aceng kembali menagih hutang, namun sayangnya dia mendapat perlawanan dari pemilik toko yang berujung perkelahian. Padahal malam itu dia ada perayaan 99 hari mereka berpacaran, Hao-Ting pun kaget melihat kondisi Aceng. Melihat pacarnya khawatir, Aceng akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari penagih hutang pada saat itu juga. Dia pun menjelaskan hal ini kepada bosnya, bahwa dia akan membuka toko minuman bersama Hao-Ting, walaupun bosnya tidak terima, akhirnya membolehkan karena Aceng ngotot untuk mengundurkan diri. Setelah itu Aceng menemui temannya yang seorang agen penjualan toko bernama Yang mengatakan ada sebuah toko yang tempatnya strategis, tapi Aceng sadar kalau uangnya tidak cukup untuk membeli toko itu. Akhirnya dia kembali menemui Madam Kae supaya memberikan pekerjaannya lagi, tetapi Madam Kae tidak bisa memberikan pekerjaannya lagi dan malah menawari kesempatan lain yaitu investasi uang saat Madam Kae sedang berjudi. Akhirnya Aceng pun menyampaikan ke Hao-Ting kalau dia akan membelikan dia toko pada waktu dekat. Hao-Ting bertanya dari mana kau akan mendapatkan uang. Aceng menjawab kalau dia dapat uang pesangon dari tempat kerja sebelumnya. Aceng juga berencana untuk menikahi Hao-Ting. Mendengar hal itu Hao-Ting semakin senang. Akhirnya Aceng pun membawa tabungan mereka berdua ke tempat perjudian itu dan berharap balik berkali-kali lipat. Sedangkan Hao-Ting sudah menunggunya di kantor yang untuk melakukan transaksi. Tetapi di tengah perjudian itu tiba-tiba tempat tersebut diserang oleh beberapa orang dan mengacaukan tempat itu. Segerombolan orang ini berniat membawa uang milik Aceng. Aceng berusaha melawan mereka semua, tetapi Aceng tidak sanggup melawan mereka semua karena dia sendirian. Sebelum mereka semua pergi, Aceng berhasil membuka topeng pelaku, dan ternyata orang-orang yang mengacau adalah anak buahnya sendiri. Dapat disimpulan bahwa aksi sudah direncanakan untuk menjebak Aceng, dan Aceng akhirnya hanya bisa terkapar lemas di sana.
Setelah kejadian itu Hao-Ting menemui Aceng yang bersimbah darah di tempat makan. Awalnya Hao-Ting marah karena transaksinya batal. Aceng akhirnya menjelaskan kalau tabungannya untuk bermain judi namun kalah. Mendengar itu Hao-Ting sangat kecewa namun tetap mengajak Aceng pulang. Aceng yang melihat pacarnya selalu sabar semakin merasa bersalah. Akhirnya dia nekat ngomong kalau selama ini cintanya tidak pernah serius. Aceng berusaha membuat Hao-Ting benci kepadanya dan berhenti berhubungan. Dia tidak mau menjadi beban buat Hao-Ting. Setelah itu Hao-Ting pergi dengan tangisnya, dan Aceng langsung melampiaskan amarahnya di tempat itu. Bahkan dia melampiaskan ke polisi yang mendatanginya. Dan akhirnya Aceng ditangkap dan masuk penjara. 6 bulan kemudian Aceng bebas dari penjara. Dia menemui Wang untuk menanyakan keberadaan Madam Kae. Ternyata selama ini Madam Kae mengumpulkan uang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Aceng pun berusaha menemui Madam Kae dan meminta baik-baik untuk uangnya dikembalikan, tetapi Madam Kae tetap tidak mau dan malah merendahkan Aceng. Karena diminta baik-baik tidak mau. Aceng akhirnya merusak kantor milik Madam Kae dan mengancam dengan tabung gas. Aceng meminta Madam Kae mengembalikan uangnya. Akhirnya karena takut, Madam Kae langsung mengembalikan uang Aceng. Setelah mendapatkan uangnya, Aceng menemui Hao-Ting untuk mengembalikan uangnya, karena selama ini dia sangat merasa bersalah pada Hao-Ting, tetapi usaha ini ditolak keras oleh Hao-Ting. Hao-Ting bahkan tidak mau melihat Aceng lagi. Akhirnya setelah itu dia pulang ke rumahnya, dan ternyata banyak yang berubah selama dia ditahan. Ayahnya kini ingatannya agak berkurang dan sudah pensiun jadi supir bus, tidak mau jadi beban siapapun. Akhirnya dia pergi dari sana. Sebelum pergi, Aceng memastikan bahwa Hao-Ting sudah bahagia, dan dia sangat lega melihat Hao-Ting terlihat sangat bahagia. Terlihat Hao-Ting sudah dijodohkan dengan pria yang terlihat lebih baik dari dirinya. Saat mau pergi dari sana tiba-tiba Aceng mimisan dan langsung tumbang, dan ternyata saat di penjara dia mengalami hal yang sama. Dia didiagnosa oleh dokter penjara mengalami anerima otak. Akibat terlalu sering mendapatkan pukulan keras di kepalanya, dokter juga bilang kalau umur Aceng sudah tidak lama lagi. Aceng terbangun di rumah sakit, dan suster bilang kalau dirinya dibawa oleh seorang wanita bernama Hao-Ting. Tetapi saat Hao-Ting kembali ke rumah sakit, Aceng sudah tidak ada di tempatnya. Hao-Ting langsung lari mencari Aceng ketika mendapat info dari suster rumah sakit bahwa Aceng sakit keras. Hao-Ting akhirnya tahu tentang penyakitnya Aceng dari cerita Wang. Dia juga diceritakan perjuangan Aceng untuk mengembalikan uang Hao-Ting. Hao-Ting merasa menyesal sudah menolak usaha Aceng. Akhirnya Hao-Ting berhasil menemukan Aceng di sebuah terminal, dan mereka bersatu kembali. Di sini Aceng mulai semangat untuk sembuh dari penyakitnya. Supaya bisa lebih lama bersama Hao-Ting, dia pun memutuskan untuk mengikuti pengobatan. Pengobatan yang dia jalani sangat menyakitkan, bahkan Aceng sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi Hao-Ting selalu ada untuk Aceng, tulus menjaganya sembari mengenang kisah manis saat bersamanya dulu. Hingga akhirnya, di saat yang tak Hao-Ting duga, Aceng meninggalkan dirinya. Banyak orang yang merasa kehilangan sosok Aceng, sosok preman berhati malaikat. Beberapa hari setelah Aceng pergi, kakak Aceng menerima sebuah paket. Ternyata paket ini dibelikan oleh Aceng sebelum meninggal untuk menggantikan alat milik kakaknya yang sudah rusak. Kakaknya pun hanya bisa menangis. Selain itu Hao-Ting semakin dekat dengan ayah Aceng, dan menganggapnya seperti ayah sendiri, dan film pun selesai.